Selamat bertemu kembali dengan Mr. K Garden di sini. Selamat pagi. Ini Mr. K Garden akan membagikan beberapa tips setelah menginstalasi DFT sistem ini. Oke, yang pertama adalah kita mesti menguji kemerataan air di dalam pipa. Ya, apakah pipanya itu di dalam sirkulasinya itu dalam keadaan rata apa tidak. Kemudian kita mesti cek pompa air apakah kuat apa tidak. Kemudian cek juga apakah air di dalam pipa itu mempunyai sirkulasi yang cukup cepat atau lambat ke dalam tandon. Kemudian yang terakhir adalah perlu adanya atap instalasi. Oke. Kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya. Satu persatu Mr. K akan membahasnya lebih detail. Setelah DFT sistem ini telah terpasang, yang pertama yang mesti kita tes atau kita uji adalah kita mesti mengetes air di dalam pipa ini apakah mereka itu sirkulasinya itu dalam keadaan rata apa tidak ya. Dan kebetulan ini jadi kita mesti masukkan air lewat pemasukan air di sini. Jadi dimasukkan air sebanyak mungkin ya, sebanyak mungkin. Kemudian air ini akan sirkulasi pelan-pelan menuju ke bawah, dan kita akan melihat bahwa airnya itu kebanyakan itu menumpuk di sebelah mana ya. Dan ini Mr. K instalasinya itu setelah Mr. memasukkan air. Jadi sebelum ini ya, sebelum ditanam ya, ini Mr. ada agak miring sedikit ke depan. Jadi ini bisa dilihat bahwa ini untuk instalasi ini Mr. kasih alas 2 batako. Ini ada 2 batako ya, ada 2 batako. Jadi tiap-tiap 4 sisi itu ada 2 batako ini. Dan akhirnya ini ada salah satu kaki instalasi yang agak ke bawah. Jadi ini di sini udah ada 2 batako, dimana ini warna abu-abu, dan ditambah lagi dengan alas 1 batu bata ya. Ini mengapa kita mesti mengecek kemerataan air untuk sirkulasinya. Oke. Jadi setelah dicek kemudian kita mesti mengetahui apakah ini airnya merata apa tidak ya. Jadi jangan langsung ditanam ya, jangan langsung ditanam. Karena kenapa? Karena air akan berada di salah satu sisi dan akan full, dan mengakibatkan air akan lewat dari salah satu lubang tanam. Oke, kita lanjut yang item yang kedua. Yang kedua adalah mengecek pompanya itu kuat apa tidak. Dan ini Mister menggunakan pompa yang sebelumnya yang untuk instalasi yang di sini, instalasi yang nempel tembok. Ini sebelumnya sudah ada satu instalasi. Kemudian Mister menggunakan pompa yang sebelumnya. Jadi ini satu pompa dibagi menjadi 2, sisi kiri dan kanan ke instalasi yang 159 lubang tanam, kemudian yang kiri ke sekitar 50 lubang tanam. Oke, jadi pompa yang digunakan itu tidak boleh terlalu kencang untuk mengisi air ke dalam instalasi ya. Karena kenapa? Karena air yang terlalu kencang itu
kemungkinan akan mengerus atau mengakibatkan tanaman tidak dapat menyerap nutrisi dari air atau air nutrisi yang kita alirkan. Jadi ini Mr. K menggunakan kembali pompa yang pompanya ini maksimalnya 2 meter, cuma kemampuan untuk mengalirkan ke atasnya itu kira-kira 1,6 meter aja ya, 1,6 meter. Jadi ini dibagi dua. Ini bisa dilihat debit airnya ya, bisa dilihat debit airnya ini jadi sedikit sekali, tapi ini justru bagus ya, justru bagus. Jadi debit airnya tidak terlalu deras ya, dan cuma hanya selalu mengecek tandon ya. Ini di dalam tandon Mister ada taruh satu cupang, ikan cupang untuk mencegah jentik-jentik. Bisa dilihat ini cupangnya ya. Ini tandonnya ada dua, ya. Ini Mister menggunakan dua tandon ya. Ini adalah bak cat ya, atau kaleng ya, ember cat, bekas cat ya, dan menggunakan dengan ember yang biasa, ini ember air dan ini dihubungkan dengan pipa ya. Pipa ini sebagai penghubung antara tandon satu dengan tandon yang dua untuk mengalirkan air. Caranya adalah memvakum. Jadi di dalam pipa itu tidak ada udara ya. Jadi kalau misalnya terjadi perbedaan jumlah air di salah satu tandon itu, maka airnya itu akan mengisi ke tandon yang kurang, ke ember yang kurang. Jadi pipa ini akan mengusahakan jumlah air di kedua ember ini sama. Oke, sekarang adalah tips yang ketiga. Cek apakah air di dalam pipa sirkulasi cukup cepat atau lambat. Jadi baru dirakit instalasi DFT-nya ini, instalasi pipa ini, sebaiknya dicek dulu sirkulasi di dalam pipa itu cepat apa lambat. Oke, cepat apa lambat. Jadi ya seperti yang Mister bilang tadi, bahwa air di dalam tandon itu, air di dalam pipa ini, sebaiknya kita mesti perhatikan bahwa airnya itu mengalirnya cepat apa lambat. Jadi kalau misalnya masuk airnya ini cepat dan keluar airnya lambat, itu akan mengakibatkan air di dalam pipa itu akan penuh. Oke. Jadi kalau jadi usahakan debit air yang masuk ke dalam pipa, kemudian debit air yang keluar dari pipa ke tandon itu usahakan sama. Jadi sebelum kita mulai menanam ke instalasi, sebaiknya kita ngecek dahulu bahwa air yang masuk dengan keluar itu debitnya sama. Oke, kemudian yang terakhir adalah atap instalasi. Ini atap instalasi. Kegunaan atap instalasi ini adalah untuk mencegah tanaman itu terkena langsung dengan air hujan, dan selain itu juga untuk mencegah dari air hujan itu akan masuk ke dalam pipa ya, masuk ke dalam pipa, dan akan mengakibatkan air nutrisi akan tercampur dengan air hujan. Kalau misalnya air hujan telah tercampur, air nutrisi telah tercampur dengan air hujan, maka mengakibatkan kita mesti menambahkan nutrisi AB mix ke dalam tandon. Dan
kita juga mesti mengukur kembali nilai ppm-nya untuk di dalam tandon, ya, sesuai dengan ukuran umur tanaman. Kemudian selain itu juga fungsi dari atap ini adalah mengurangi sinar UV yang terlalu terik, dimana kalau misalnya siang hari sekitar jam 12, jam 1, jam 2 itu sinar matahari, nilai kadar UV-nya, ultravioletnya itu akan sangat terik sekali, dan biasanya itu akan mengakibatkan tanaman menjadi layu. Dan ini adalah salah satu kegunaan fungsi dari atap plastik UV. Ini Mister pakai atap plastik UV. Intinya demikian dulu tips-tips dari Mr. K untuk DFT sistem ini. Kita akan ketemu 2 minggu lagi. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Terima kasih, bye bye.